Chapter 12 sampai 13. 5 menit kemudian, Karina datang menghampiri Geralt yang sudah duduk di dalam mobil. Sejenak Karina mengintip wajah Geralt, memastikan sosok yang akan mengajaknya keluar malam itu. "Lu mau tunggu siapa lagi sih? Buruan masuk," titah Geralt. "Iya, sabar." Karina kini sudah duduk rapi di samping Geralt. Dan pria itu hanya tersenyum tipis melihat penampilan Karina malam ini yang tampil cantik. "Lihat apa lagi? Katanya buru-buru. Sekarang sudah malam, lihat sana, lihat sini. Gue cuma mastiin lu cantik apa enggak. Biar gak malu-maluin." Timpalnya lalu menginjak gas. Iya, malam itu Geralt berencana menemui Ciri, sang mantan yang sempat ia pacari selama studi di Inggris dulu. Namun, sekembalinya dari Inggris ia malah dijodohkan oleh keluarganya dengan Karina. Alasan penolakan Karina meninggalkan kesan tersendiri bagi Geralt. Oleh sebab itu, ia menerima perjodohannya karena untuk pertama kalinya ia ditolak oleh seorang wanita. Ciri sangat tergila-gila pada Geralt. Bagaimana tidak? Sejak berpacaran dengan pria itu, Ciri hidup penuh kemewahan dan ketenaran, bertemu dengan para bangsawan, kaya dan hidup dengan cara mereka. Namun, kali ini ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah dicampakkan Geralt hanya demi seorang sekretaris. "Cer, kenali ini Karina, sekretaris gue sekaligus pacar gue." Ciri membawa muka menunjukkan ekspresi acuh tak acuhnya, bahkan tak membalas jabatan tangan Karina. Hai, aku Karina." "Oh, jadi ini cewek kampung pilihan lo itu. Kalau cuma buat mainan, gue gak masalah lu putusin. Ntar kalau bosan juga lu balik ke gue, ye." "Sorry, kali ini lu salah, Cer. Gue serius sama Karina dan gue benar-benar udah gak bisa sama lu lagi." Pelayan bar datang mengantarkan minuman low alkohol ke ruang VVIP dan di sana ada Geralt yang beradu mulut dengan Ciri. Karina menjadi serba salah. Ia tak tahu harus berbuat apa sehingga ia pun memutuskan untuk pergi sambil membawa bir alkohol tinggi milik Ciri. Merasa frustasi dengan tingkah bosnya yang tak lain adalah Geralt, gadis itu meninggalkan ruangan VVIP dan keluar sambil meneguk habis minuman bir dalam botol itu. Pandangannya mulai buram, kepalanya pusing dan berputar-putar. Dengan jalan yang semboyongan ia naik ke atas panggung dan merebut mikrofon yang dipegang DJ klub malam itu. "Hai guys," teriaknya dari atas panggung. Geralt yang menangkap suara Karina dan segera mengacukan Ciri lalu berjalan mendekat ke arah panggung. Dari kejauhannya sudah melihat Karina tak terkendali. Tetapi sorak-sorai para pengunjung membuatnya kesulitan. Ia pun segera meminta bantuan sahabatnya yang tak lain pemilik klub itu untuk membantunya mengamankan Karina. "I want make a competition. That is a kiss competition. Do you want?" Begini lagi keras. "Ya," jawab para pengunjung dengan suara bergerumu. "Joan, gue butuh anak buah lu. Calon istri gue ada di panggung itu. Amankan," pinta Geralt lewat ponselnya. "One kiss, 1 billion. I want, teriak para pengunjung saat seseorang hendak melangkah naik. Sebuah suara dari speaker lain terdengar mengerikan. "Who got to join this game, Idi?" ancam sang pemilik suara. Sontak suara gemuruh tersebut berubah sunyi. Suara musik berhenti seketika.
Semua mata memandang ke arah Geralt yang melangkah dingin naik ke atas panggung. "Hi, my boss. You are joined too?" Lalu Karina memonyongkan mulutnya. "Are you crazy?" "Seolah Geralt." Karina mendekat dan Geralt semakin tidak tahan melihat sikap konyolnya. "Kiss me, and I will give you 1 billion. "Really? Seriously? Promise?" Timpal Geralt menyambuti ucapan Karina yang sudah sangat ngelantur. "Promise," ucapnya. Tanpa basa-basi Geralt menarik Karina dan mulai menziuminya. Joan, sang sahabat, dan seisi klub mengabadikan adegan mereka. Bagaimana tidak, seorang bilioner menzium gadis mabuk di depan orang banyak. Tentu akan menjadi hot news keesokan harinya. Ciri yang dipenuhi api amarah segera berlari meninggalkan tempat itu. Sementara Karina langsung ambruk ke lantai karena sudah tak terkendalikan lagi. Geralt terkejut dan segera menggendongnya setelah menyelimutinya dengan blazernya. "Astaga, Karina!" serunya sengaja menekan nama Karina. Chapter 13. Geralt melaju dengan mobil Dayton Hypersport hitamnya. Sedangkan Karina masih tak sadarkan diri di samping Geralt. Sesekali ia melirik ke arah Karina sambil memasang wajah cemasnya. Tangannya menyentuh pipi Karina yang sudah panas seperti terbakar api. "Astaga, Karina, kalau kamu gak bisa minum, kenapa malah ngabisin minuman orang sih, duh? Gimana ini?" gerutunya. Dengan lihai Geralt menyetir dan mengatur settingan setir dengan kecepatan di atas normal. Hatinya semakin cemas melihat Urbana. Karina tak juga sadar. Setibanya di rumah, para pelayan segera mengekori Geralt dari belakang. Dan yang lain mengambil air hangat sesuai titah sang punya rumah. Titi yang menangkap bayangan kakaknya segera berlari menghampiri sang abang. "Karina, kenapa kak?" "Dia pingsan habis minum 1 botol. "Wah, daibak. Jago minum juga nih nona muda." "Lu salah. Justru dia nggak bisa minum. Nekat minum punya Cherry." "Lu ketemu Cherry?" "Ya bang." "Bawel, udah bantuin kakak gantiin bajunya. Kenapa nggak lo ajak bang?" Sontak Geralt menatap tajam ke arah adiknya yang langsung menciut. "Maksud lo apa?" "Ya, secara dia kan calon bini lo. Lagian bagi lu udah biasa kali lihat badan cewek secara," ucap Karina. Ucap Katie menggantung. "Katie, meskipun gue playboy kelas kakap, gue gak doyan sama mayat hidup. Gak enak. Dasar." Cibir Katie yang menyerah akan omelan kakaknya. Katie mengganti pakaian Karina dengan dibantu beberapa pelayan yang segera masuk melucuti baju yang dipakai Karina. Sementara Geralt langsung membersihkan dirinya. Ia menenggelamkan tubuhnya di bawah pancuran shower. Pikirannya kalut, melayang, dan kembali ke peristiwa yang baru saja terjadi antara dia dan Karina. "Sial, kenapa dengan hati gue? Ini bukan pertama kalinya gue nyium cewek, tapi ciuman Karina bikin hati gue deg-degan. Apa iya gue beneran jatuh cinta sama tuh cewek? Tapi apa dia akan nerima gue? Secara perjodohan aja ditolaknya, apalagi frustasi gue sama dia nih cewek. Shower hingga bisa merasakan kucuran air mengalir deras. Geralt keluar dengan memakai handuk setengah pinggangnya dan terkejut melihat Nora, sang mama, sudah berdiri tegak di dekat kasurnya. "Mama, ada apa masuk ke kamar Geralt malam-malam gini?"
Orang tua Karina nelpon. Tanyai anaknya yang kamu culik. Oh, Gege. Keluarga Desta panik. Anak perempuan orang kamu bawa tanpa izin. Bagi Nora menekan perkataannya di akhir kalimat. Ya, Geral tahu. Geral salah. Maaf, lirihnya. Mama udah kasih tahu Tommy. Besok kamu harus kembali. Pesawat akan datang pagi. Langsung ke kantor. Paman Rageb besok akan menemuimu di kantor. Ada apa? Tumben. Apa dia nggak tahu kalau anaknya sembunyi di sana? Tahu. Justru itu pertama dia pingin lihat anak keduanya besok. Terima berita hold aja deh kamu. Maksud mama? Check your situs. Ucap Nora beranjak menjauh keluar dari kamar Geral. Tanpa banyak berpikir, Geral meraih iPad-nya dan membuka situs online. Yup, ada berita menggemparkan. Seorang putra mahkota, sang bilioner, mencium seorang gadis mabuk hanya demi 1 bilion. Mata Geral membelagakan ketika men-scroll isi seluruh berita itu. Ia terduduk lemah dan mulai berpikir keras mencari solusi berita ini. Dalam diamnya tiba-tiba ponsel Geral berdering. Ia pun mengangkat tubuhnya dan meraih ponsel yang menyala di atas meja. Halo, Gigi. Lu apa-apaan sih? Harding Tommy dari suara seberang. Lo tuh ya. Main semprot aja. Tanya dulu. Lah, ini gue lagi nanya. Tanya apaannya? Yang ada lu nyemprot gue. Oke. Sekarang cerita. Tuh berita benar apa enggak? Terus gimana ceritanya? Ya, benar gue nyium dia. What? Demi 1 miliar? Lu kehabisan uang jajan. Ya, Ge. Buset. Diam lu. Ya, gue harus lakuin itu. Tom, lu mau lihat dia disantap sama bajingan dalam klub secara dia calon bini gue? Ogahlah. Lah, terus kok bisa sama lo sih? Jadi, dia bikin kompetisi. Siapa yang mau cium dia bakal dikasih 1 miliar. Coba lu pikir, orang bodoh mana yang mau nolak tawaran gila kayak gitu? Sumpah lu, si Karina nekat banget. Terus kok dia bisa mabuk gitu sih, Ge? Malam tadi gue ngajak dia ketemu Cherry. Udah ntar gue ceritain pas gue balik.